jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap bagi firman Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Silakan duduk, saudara, bapak ibu yang saya kasihi. Silakan tim singer WL silakan kembali. Pemain piano biar saja tinggal di tempat. Shalom bapak ibu. Apakah suara saya jelas? Jelas ya? Karena kita sangat banyak sampai ke belakang sana, benar ya? Amin. Itu adalah perkataan harapan dan iman, benar ya? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk tim Praise and Worship. Kalian sangat baik. Makasih. Tinggal terus belajar terus makin baik lagi. Sebelumnya saya dari awal sangat senang dengan abang ini, sangat bro ini. Siapa namanya, bang? Kristo, bang, bro Kristo ya. Saya pertama mendengar abang ini, bro ini main ulang tahun gereja kemarin gitu. Nah saya lagi di luar waktu itu sudah mulai. Nah saya pikir waktu itu full band. Karena suaranya itu kayak ada drum, kayak ada beda dengan keyboard, permainan keyboard yang lain gitu. Ini suaranya real sekali, nyata sekali suara programnya. Maka saya, abang ini pro, saya pikir begitu. Nah jadi, jangan terbang ya. Jadi sekarang punya kesempatan diiringi beliau ini, saya cukup senang, sangat senang. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu menyayangi saya. Dan sebaliknya. Nama saya Daniel Davin Feral Simanjuntak. Saya marga Simanjuntak, panggil saja Davin. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal. Beberapa sudah berjumpa dengan saya jemaat seperti Bapak dan Ibu di belakang. Saya baru menyelesaikan studi saya tahun lalu, bulan September. Di Sekolah Teologi STT Betel Medan. Saya sekarang bergelar Sarjana Teologi. STH, Sarjana Tinggi Hati katanya. MTH makin tinggi hati. DTH, Dedengkot Tinggi Hati. Aduh, jangan. Itu perkenalan saya rasa. Saya belum menikah, tapi belum punya anak juga. Kalau sudah punya anak bahaya ya. Langsung Bapak Ibu keluar. Ini nggak benar ini katanya. Langsung ditinggalkan gereja ini. Hari Minggu ini. Saya berterima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan segenap jemaat tempat ini memberikan kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi saya. Dan banyak senior-senior saya, Pak Pendeta di depan saya ini. Saya sangat senang karena saya masih sangat muda sekali dalam pelayanan. Beliau-beliau sudah lama, sudah banyak jam terbang dan sebagainya. Sudah banyak yang saya bisa diajari. Terima kasih Bapak Ibu, saya rasa itu aja untuk perkenalan. Nanti kalau ada yang mau lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ya, iya. Itu aja. Saya memberitahu dulu kepada operator. Ini selalu saya beritahukan setiap saya khotbah dimanapun. Jangan dibuka sebelum saya kasih kode ya. Jangan bocorkan rahasia negara ya. Nanti kalau sudah dibuka tanpa saya sadar jemaat udah baca duluan. Udah tahunya aku isinya katanya. Oke, siap? Ibu? Siap. Ini ibu ini bapak. Oke. Sebelumnya ini kedua kali saya khotbah di ruangan ini ya. Tapi pertama kali di ibadah raya. Pertamanya di ibadah sekolah, Chapel Science. Lebih hebat mereka, duluan mengundang saya Bapak Ibu. Oke. Itu saja saya rasa pembukaan-pembukaannya. Boleh diklik yang warna putih-putih itu. Oke, tema diberikan gembala gereja setahun ini dikatakan kepada saya itu tentang penginjilan. Lebih tepatnya Injil diberitakan hidup diberkati, begitu ya Bapak Ibu. Kita akan berbicara tentang itu juga. Supaya tidak menyimpang dari apa yang sudah diarahkan gembala untuk setahun ke depan. Maksud saya setahun ini gitu. Sebelum kita masuk ke judul saya atau tema kita. Saya mau bertanya, Bapak Ibu pernah makan di rumah makan ya? Restoran gitu pernah ya? Coba klik. Saya buka dengan dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah nonton bioskop atau ke rumah makan? Pasti pernah ya, salah satu minimal pernah. Atau bahkan dua-duanya gitu. Waduh bahaya kita. Kode itu, ajak gembala makan restoran sekali. Pak kami yang bayar Pak, gitu dong. Itu baru jemaat. Gembala itu mendoakan setiap hari Bapak Ibu supaya lancar semuanya.
Makanya sekali-sekalinya pas ulang tahun mungkin, Pak mari. 25 Mei ya. Bentar lagi Bapak Ibu. Pak boleh kita makan dulu di apa? Entah di mana kan? BPK gitu. Kami yang bayar bilang. Saya yakin Bapak Ibu tahu lah. Pernah lah makan atau bahkan ada yang pernah nonton, anak-anak muda biasanya pernah nonton di sinema gitu. Nah, kalau kita makan di restoran itu pasti pelayan ngantar menu ya, benar ya? Lalu kita lihat, tinggal lihat. Misalnya di tempat BPK kita lihat babi panggang 1/4 sekian ribu, babi panggang setengah sekian dan seterusnya, minuman juga ada. Baru kalau kita ke bioskop juga kita bisa lihat film yang lagi ditayangkan. Tinggal kita pilih, oh aku mau nonton ini atau ini gitu. Begitu juga rumah makan tadi, oh aku mau makan ini. Oh aku mau minum ini, kamu minum apa gitu. Seru ya rasanya ya. Bayangkan kalau ke restoran gak bisa milih. Dia datang ke restoran langsung disediakan sama pelayan. Gak bisa milih cuma ini yang dimakan ya. Pasti gak enak gitu ya. Tapi kita bisa milih di rumah makan atau di bioskop. Tinggal pilih aja terserah kita. Yang penting bisa bayar itu aja kan. Nah, gitu. Nah saya mau tanya gini, saya mau bilang gini. Bayangkan aja. Bayangkan ya. Belum dibilang. Bayangkan kalau di gereja seperti ini. Tadi kan saya bilang enak gini ya milih menu, milih film apa. Bayangkan kalau di gereja bisa begini. Jadi datang Bapak Ibu ke gereja. Lalu di depan ada daftar. Khotbah. Nomor 1 tentang menyangkal diri memikul salib. Nomor 2 tentang akhir zaman. Nomor 3 berkat berkelimpahan. Nomor 3 cocok ini ya. Aku nomor 3 lah. Tentang berkat. Makanya mau gitu. Atau yang lain, aku lagi patah hati, mungkin tentang hati yang dipulihkan nomor 4. Oh ini cocok sama aku ini. Lalu masuk. Jadi ruangannya banyak. Pendetanya juga udah sediakan yang khotbah nomor 1 tentang menyangkal diri si A, nomor 2 si B gitu. Bapak Ibu, kayak kira-kira ya setelah dibayangkan, menarik gak gereja kayak gitu? Atau malah aneh? Atau seperti restoran tadi, Bapak Ibu datang ke gereja lalu dikasih menu. Khotbah apa yang mau didengar? Saya milih khotbah tentang berkat. Apalagi berkat ekonomi yang berkelimpahan. Nah itu senang ya. Bebas memilih gitu. Tadi kalau restoran atau bioskop kita senang bisa memilih. Bagaimana kalau gereja seperti itu? Bapak bisa bayangkan kalau ada gereja seperti itu? Kita tinggal pilih apa yang mau kita dengar. Apa yang mau kita dikhotbahkan ke kita. Coba dipikirkan hal ini gitu. Apakah hal itu akan seenak di restoran atau tidak? Atau malah kacau? Kalau jemaat bisa milih. Bayangkan kalau pendeta ini khotbah tentang berkat terus kan. Dipilih jemaat. Lalu pendeta yang khotbah tentang menyangkal diri. Itu gak pernah dipilih. Karena gak enak khotbahnya. Bapak Ibu menyangkal diri, pikul salib, menderita di dunia ini. Gak enak didengar kata jemaat. Karena bisa milih, mereka selalu milih berkat berkelimpahan, ekonomi yang dipulihkan, keluarga yang harmonis. Tapi kalau memberi persembahan, perpuluhan, tidak pernah dengar khotbah seperti itu. Begitulah gereja kalau kayak bioskop atau restoran, dipilih-pilih gitu. Perhatikan hal ini, kita akan bahas ini. Apa hubungannya ini ke Injil? Nanti kita akan tahu bersama. Boleh klik. Ini judul yang saya beri. Boleh baca bersama 1, 2 ya? Saya kasih tanda kutip di situ ya. Kristen, bioskop dan restoran. Apa maksudnya? Apa hubungannya ke tema yang diberikan gereja kita setahun ini? Mari baca bersama 2 Timotius 4 ayat 3. Kita dasari dengan 1 saja. 2 Timotius 4 ayat 3. Silakan buka perjanjian lama ya. Oh ya. 2 Timotius 4 ayat 3. Sudah dapat ya? Oh ini mau ditampilkan biasanya? Oh ya silakan. Nah, supaya ada yang terbantu mungkin tidak bawa apa Alkitab. Boleh kita baca bersama 1, 2 ya. Untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Klik. Klik lagi. Boleh bang sambil mainkan aja pelan-pelan gitu. Tapi jangan sampai ngantuk mereka. Agak-agak apa sedikit, jangan terlalu lembut. Di ayat yang kita baca ini dipaparkan seperti ini Bapak Ibu, Saudara. Yang pertama apa? Orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar.
Itu dibilang tadi ya. Akan tiba waktunya orang-orang tidak akan mau menerima ajaran sehat, yaitu firman Allah. Lalu dibilang lagi apa? Mereka akan mengumpulkan guru pengajaran yang sesuai kehendak dan kesukaan mereka. Terus dikatakan lagi di ayat itu, mereka hanya ingin menyenangkan telinga, hati mereka. Mereka hanya mau mendengar firman atau pengajaran yang menyenangkan hati mereka atau telinga mereka. Akan tiba waktunya, kata Paulus. Kalau dibilang akan tiba berarti pas dia menulis itu ya kira-kira belum tiba atau mungkin belum terlalu gitu. Belum terlalu seperti ini parahnya gitu. Ini keadaan yang sangat parah loh. Karena orang gak mau lagi dengar sesuai pengajaran firman, tapi mereka akan mengumpulkan guru menurut yang mereka suka. Mulai paham ya kenapa saya buka dengan restoran tadi ya. Saya bilang tadi bagaimana kalau gereja seperti restoran. Pilih sendiri. Maka orang akan memilih pengajaran atau khotbah yang dia suka. Seperti ini. Orang-orang akan mengumpulkan guru, pendeta-pendeta, pengajaran-pengajaran yang cuma dia suka. Yang dia gak suka dia gak mau dengar. Misalnya dia hanya suka tentang, kayak saya bilang tadi, hidup yang diberkati, finansial yang diberkati. Dia akan mengumpulkan guru-guru yang membahas itu. Pendeta-pendeta yang membahas itu. Dia gak mau dengar pendeta yang bahas menyangkal diri, kasih, memberi persepuluhan, persembahan. Aduh, enggak, saya gak suka itu. Saya maunya diberkati. Orang akan begitu. Akan tiba masanya, kata Paulus. Nah, slide berikut ini kita akan melihat bersama Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita terus fokus bersama karena hal ini sangat penting di zaman kita. Mari klik, boleh Bu? Baca bersama yuk, 1, 2 ya. Dari sini, dari yang besar, sorry. Silakan. Bapak Ibu, sadar atau enggak? Sekaranglah waktunya itu. Puncaknya itu sekarang. Ayat ini itu sekaranglah penggenapan utuhnya. Orang tidak mau mendengar ajaran benar, orang mengumpulkan guru menurut mereka yang mereka suka aja, dan orang hanya mau menyenangkan telinga dan hati mereka. Kalau enggak senang telinga dan hati mereka, mereka tidak mau dengar khotbah itu atau pengajaran itu. Itu sekarang. Itu sekarang. Sekaranglah eranya. Bagaimana kita tahu? Kita lihat yuk. Mungkin Bapak Ibu di sini teman-teman masih meraba-raba. Kenapa dibilang sekarang? Kenapa masa yang dimaksud Paulus itu sekarang puncaknya atau penggenapan utuhnya? Yuk kita lihat biar sama-sama ngerti. Mari klik. Ini saya sebut Kristen bioskop atau Kristen restoran. Dengar ya. Dengan internet dan sosmed, ini zaman kita ya. Tidak ada lagi Bapak Ibu saya rasa yang gak bisa buka Google. Iya kan? Facebook mungkin mama pun udah punya Facebook sekarang. Gitu. Kalau bapak-bapak mungkin agak gengsi ya. Mungkin paling update status ngopi. Baru pakai kata-kata bijak gitu ya. Kalau mama-mama agak eksis sedikit. Baru ditebalin apanya filternya. Supaya putih. Anak gadis maksud saya. Oke. Yang saya maksud kita ini dekat dengan internet, entah anak muda ataupun orang tua. Walaupun orang tua tidak sepintar anak muda dengan internet, tapi minimal kita tahu internet. Kita pakai itu. Nonton YouTube pun saya rasa bapak-bapak ibu-ibu nonton sekarang. Begitu. Perhatikan ini bersama, diperhatikan dengan internet dan sosial media, Bapak Ibu, semua orang bisa memilih gereja, pengkhotbah, khotbah, pengajaran yang cocok dengan dia. Terlebih kemarin pas baru COVID, diumumkan gereja itu, terutama gereja besar, disuruh ngapain? Ibadah online, benar ya? Gereja kecil maksudnya bukan gereja kecil, gereja yang kapasitasnya gitu. Tidak ada gereja kecil, gereja besar, maksudnya kapasitasnya. Mungkin yang kapasitasnya masih belum banyak, masih selamat gitu, boleh ibadah tatap muka. Kita beruntung di situ. Gereja besar umumnya, yang kapasitas besar umumnya online. Nah, perhatikan di situ. Saat jemaat online, dia buka YouTube, ada link gereja mereka ada. Tapi kalau dia melihat temanya tidak sesuai dengan dia bisa tinggal geser pakai jarinya. Mungkin dia lihat, gerejaku bahas tentang penyangkal diri, nggak seru.
Digeser lagi, dia lihat khotbah. Mungkin Pak Philip Mentopa, ada yang tahu ya? Mungkin khotbah tentang mukjizat setiap hari. Oh, ini nih, cocok. Itu yang dia dengar. Saya penasaran gitu pas COVID, baru-baru COVID kemarin. Saya lihat sebuah gereja besar, kita nggak usah sebut nama. Saya lihat sebuah gereja besar yang sangat banyak jemaahnya, ribuan. Kalau onsite, kalau ibadah tatap muka ribuan, belasan ribu. Lalu pas COVID kemarin gereja itu online. Saya lihat YouTube mereka. Pas live streaming ibadah minggu yang hadir paling top 1000. Kemana sisanya? Saya tanya Bapak Ibu, kemana sisanya? Saya udah cari itu. Maksudnya saya lihat buktinya, bukan saya karang-karang. Gereja ini belasan ribu kalau ibadah tatap muka. Semenjak COVID saya lihat live streaming, saya pernah ikut live streamingnya karena di rumah dulu di kampung gak boleh juga ibadah tatap muka. Jadi saya ikut ibadah itu. Jemaahnya paling top 1000 yang nonton. Kemana sisanya? Misalnya jemaah 15.000, kemana 14.000 lagi? Kan ibadah tatap muka gak boleh. Online, harusnya online ikuti gereja itu. Tapi hanya 1000 yang nonton. Kemana 14.000 lagi? Nah itu yang saya maksud. Zaman kita ini zaman bahaya. Perhatikan, dulu, gak usah dulu kali, zaman saya masih SD lah. Teman-teman ini masih SD, sebaya saya. Tahun 2000-an. Belum semarak sekarang internet, benar ya? Kita aja masih punya HP lempar anjing dulu kan. Saya HP pertama saya itu Nokia yang besar itu. Belum ada seperti ini Android. Nah dulu perhatikan, Bapak Ibu, apalagi zaman Bapak Ibu masih muda, tahun 90-80. Dulu jemaat itu sangat rindu dan senang dengar khotbah pendetanya. Kenapa? Karena mau tiba hari Minggu, dia nggak tahu apa yang mau dibahas. Apa yang kira-kira dibahas gembalaku ya? Oh ini menarik untuk ditunggu gitu. Dulu begitu, jemaat makanya lebih fokus, lebih kusyuk dengan gembalanya sendiri. Sekarang susah. Sekarang jemaat di tangan dia semua gereja. Dia nggak suka khotbah gembalanya, dia geser. Mungkin gereja ini belum ibadah online, tapi Bapak Ibu bisa jadi sudah sering nonton khotbah gereja lain begitu. Iya kan? Saya bukan bilang salah nonton khotbah di YouTube, saya juga suka. Tapi perhatikan hal ini yang saya maksud, yang dimaksud Paulus lebih tepatnya. Zaman dulu orang, perhatikan kenapa zaman sekarang banyak orang yang bisa kita tanda kutip gak jelas berjemaahnya. Aku hari ini GPDI, aku besok GBI, besok KKBP. Kenapa? Karena ini. Orang diisi dengan berbagai pengajaran, khotbah. Lalu dia bisa membandingkan gembalanya dengan gembala yang lain. Yang di Jakarta kah, yang jemaahnya 5.000 kah, yang jemaahnya 100 kah. Dia bisa bandingkan. Lalu saat dia menemukan, ini kok lebih apa? Dia mulai tinggalkan gembalanya. Maksudnya tinggalkan, gak suka lagi dengar khotbah gembalanya. Bapak ini khotbah lalap tentang ini, bosan. Lihat bapak ini lebih bagus khotbahnya. Begitu zaman sekarang. Hati-hati kita. Kadang untuk perasaan yang enak itu, karena lebih enak khotbah yang ini aku tonton. Gembalaku khotbahnya kurang, contohnya. Hati-hati dengan perasaan senang kita saat melihat khotbah itu. Jangan-jangan kita sudah terjerumus kemana? Nanti kita lihat terjerumus kemana. Lalu di bawahnya boleh baca Kak Evi, tinggal pilih. Terdapat sangat banyak pilihan yang tersedia. Kalau satu nggak cocok, tinggal ganti. Nggak ada yang cocok ya nggak usah. Seperti bioskop. Itu yang saya maksud. Zaman sekarang itu begitu. Kalau nggak cocok ganti, geser pakai tangan saudara. Tema khotbahnya apa? Saya bilang gini ya, kayak saya kemarin dihubungi Ibu Evi ini. Pak temanya apa katanya? Bro temanya apa? Saya agak harus dikasih ya saya bilang gitu. Zaman sekarang gitu memang ya. Sebelum ibadah dikasih di media sosial. Pembicara si A, tema ini gitu ya. Zaman dulu gak ada begitu. Makanya saya bilang tadi jemaat zaman dulu lebih penasaran. Lebih ingin tahu apa sih yang mau dibahas pendetanya di gereja tersebut. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang gak, kita udah tahu apa yang mau dibahas. Aduh perpuluhan lagi. Aduh hidup menyangkal diri lagi. Dia udah bisa mencegah. Kalau temanya gak suka, dia bisa gak datang hari Minggu. Atau dia memilih gereja lain di internet. Itu realita zaman sekarang. Dulu gak datang ke gereja, gak tahu apa yang mau disampaikan. Datang aja duduk langsung sampaikan. Mau itu tentang neraka, dianya duduk. Dan dia menyimak dengan baik.
Itu zaman dulu. Saya bukan bilang internet jahat, nggak usah lagi pakai flyer-flyer gereja ini. Bukan begitu, bukan. Tentu itu bagus supaya orang bisa tahu juga, semakin banyak orang yang kita berkati dengan itu. Tapi perhatikan hal ini, jangan Bapak Ibu dan saya terjerumus ke orang-orang yang dimaksud Paulus. Lalu di bawahnya, yang tadi ini, dengan internet dia bisa, ada banyak sekali khotbah tersedia, ajaran tersedia. Lalu dia tinggal pilih, kalau nggak cocok ganti, kalau nggak ada yang cocok nggak usah dengar. Kalau nggak ada yang cocok satupun setelah dia ganti-ganti dengan tangannya, nggak usah dengar. Nggak usah dengar khotbah itu. Itulah zaman kita. Berhati-hati dengan zaman itu Bapak Ibu. Maksud saya dengan zaman ini berhati-hati. Lalu di bawah, di paling bawah, orang yang seperti ini mengira inilah Injil itu. Inilah pemberitaan Injil yang benar itu. Saat telinga mereka disenangkan, saat khotbah tersebut rasanya cocok dengan hati dan pikiran mereka. Dan mereka berkata, inilah baru Injil. Ini baru khotbah. Aku terima dengan sukacita. Kalau aku nggak terima khotbah itu, berarti ini salah khotbahnya. Mungkin dia kalau khotbah gembalanya dia tertegur karena dikatakan di situ, mari hidup kudus Bapak Ibu. Lalu dia merasa tidak terima, berarti ini khotbahnya nggak pas ini. Lalu saat dia lihat khotbah pendeta lain, khotbahnya berisi tentang kalau Bapak Ibu berdosa, Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu kotor, Tuhan kasih. Ini baru khotbah yang benar. Saya perhatikan, saya tidak membandingkan khotbah pendeta A dan pendeta lain di internet. Bukan. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu untuk mengerti, jangan sampai kita seperti orang-orang yang dimaksud Paulus. Paham ya? Amin ya? Jangan sampai kita menggenapi apa yang dikatakan Rasul Paulus. Sekali lagi, dan mereka berpikir dengan enaknya ini, milih-milih khotbah, gak suka khotbah gembalanya, pindah ke gereja lain secara online. Dia pikir inilah Injil itu. Inilah pemberitaan Injil yang pas. Pas menurut apa? Telinga dan hatinya. Orang sekarang tolak ukurnya begitu. Kalau Injilnya, kalau khotbahnya menurut hatinya enak, baru itu khotbah, baru itu Injil. Makanya sekarang banyak jemaat sakit jantung, bukan sakit hati. Ya gak? Khotbahnya menegur sedikit, dia merasa ini Pak Gembala kayaknya sudah merencanakan untuk saya ini. Padahal Pak Gembalanya gak tahu. Lalu dia pindah gereja atau gak mau dengar lagi khotbah gembalanya. Karena tidak menyenangkan hatinya khotbah tersebut. Khotbah gereja A dan gereja B yang lain menyenangkan hatinya. Maka dia bilang, inilah baru firman Tuhan bos. Gembalaku lalap nyinyir-nyinyir. Saya gak suka. Itulah manusia sekarang. Sadar atau tidak? Kita sadar atau tidak, itulah realitanya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan. Supaya jangan kita terikut-ikut, hanyut dengan realita zaman sekarang ini yang begini. Boleh klik? Baca bersama yuk, 1, 2 ya. Perhatikan Bapak Ibu, saya bandingkan lagi zaman dulu dan zaman sekarang. Saya bukan bilang zaman sekarang itu buruk, bukan. Tapi kita lihatlah kalau ada yang jeleknya. Zaman dulu perhatikan. Guru yang mengumpulkan pengikut. Benar ya? Itu zaman dulu. Yesus pun begitu kan. Dia mengumpulkan murid-murid. Gitu juga gereja zaman dulu begitu. Tahun 80-an, 90-an. Guru yang punya murid-murid, guru yang punya pengikut. Itu zaman dulu. Zaman sekarang terbalik. Murid yang mengumpulkan guru menurut kesukaannya. Seperti Paulus bilang. Misalnya saya murid, saya jemaat. Saya kumpulkan pendeta-pendeta yang sangat saya sukai khotbahnya. Oh Pak A, oh Pak B, Pak C, Pak D. Itu yang saya sukai. Itulah yang mau saya dengar khotbahnya terus. Saya gak peduli yang lain. Maaf, saya bukan bilang Bapak Ibu tidak boleh punya pengkhotbah favorit. Bukan begitu. Saya bukan bilang Bapak Ibu gak boleh punya pendeta favorit. Entah Bapak Gembala di sini, gak tahu. Atau Bapak Ibu suka khotbah Pak Gilbert. Saya bukan bilang itu salah, bukan. Jangan salah paham. Tentu boleh kita punya pengkhotbah favorit, pendeta favorit. Boleh saja. Tapi yang saya maksud, yang Paulus maksud, orang-orang di saat Bapak Ibu sudah mengumpulkan mereka itu saja, lalu tidak peduli dengan khotbah yang lain. Karena menurut Bapak Ibu khotbah mereka ini aneh.
mereka saja yang menyenangkan hati Bapak Ibu. Disitulah yang Paulus maksud. Orang-orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka sendiri, menurut kesukaan mereka sendiri. Yang mereka tidak suka pengajarannya, nggak suka, nggak usah dengar. Mereka nggak mau dengar. Nah, ini yang saya tulis sini. Tapi sayangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sayangnya banyak dari yang mereka kumpulkan, yang orang-orang ini kumpulkan, banyak yang menyimpang pengajarannya. Banyak. Saya nggak bilang semua loh. Tapi banyak juga yang bagus, yang benar gitu. Pengkhotbah di internet sana banyak yang bagus. Tapi banyak juga yang tidak benar, yang tidak bagus. Saya tidak sedang menghakimi pengkhotbah internet. Saya juga main di sosmed kok, memberitakan firman dan sebagainya. Nih saya kasih nih untuk anak muda apalagi nih. Pengkhotbah di internet, di YouTube, Instagram yang followersnya atau penontonnya ratusan ribu, jutaan, belum tentu itu benar. Saya nggak menghakimi mereka ya, saya nggak menghakimi. Tapi belum tentu itu benar. Jangan karena si A ini udah banyak kali yang nonton, berarti dia ini pasti benar ini. Firmannya pasti benar yang diberitakan. Belum tentu. Dan jangan Bapak Ibu lihat karena ada satu gereja yang jemaahnya cuma 20, berarti khotbah Bapak ini kurang pas ini. Jangan menilai seperti itu. Kita umumnya menilai begitu. Kalau banyak jemaahnya, wah ini khotbahnya pasti luar biasa, berapi-api, benar. Kalau jemaahnya dikit, aduh ini pendeta mungkin kurang diurapi khotbahnya, makanya jemaahnya dikit. No. Kita sekarang menilai begitu. Makanya gereja besar semakin banyak diikuti. Gereja kecil semakin sedikit diikuti. Karena orang menilai begitu. Tapi sayang sekali itu penilaian yang aneh. Saya nggak tahu ya apakah Bapak Ibu tetap bisa mengikuti dengan baik walaupun ada adik-adik kita ini yang lomba lari dan sebagainya. Saya harap masih bisa diikuti, saya harap ya. Karena kita tidak mungkin menyuruh mereka diam. Mereka anak-anak gitu. Jadi Bapak Ibu yang lebih harus fokus. Bukan mereka yang harus kita marahin. Oke? Yesus bilang biarkan mereka datang katanya. Jangan kita suruh keluar mereka, nanti marah Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu yang lebih fokus yuk. Walaupun mereka ini katanya. Oke? Mari kita yang lebih perhatikan. Kita juga pernah gitu dulu kan? Mengganggu gereja, mengganggu ibadah rumah tangga. Sering gitu, aku pun sering. Jadi sekali lagi, kita kembali ke sini. Banyak yang dikumpulkan orang-orang sekarang, pengajaran yang menyimpang sebenarnya. Tapi mereka gak sadar. Kenapa? Karena yang tadi, menyenangkan hati dan telinga mereka. Kalau udah senang hati, ini pasti benar khotbahnya. Tapi kalau dia tertegur, dia merasa tersinggung, ini khotbah gak jelas ini khotbah gak benar ini pendeta gak benar ini. Begitu orang. Kalau kita udah begitu, fatal. Itulah yang dimaksud Paulus. Kitalah orang-orang yang dimaksud Rasul Paulus berarti. Kalau kita begitu. Coba klik. Nah, kenapa kenapa saya bilang tadi mereka banyak mengumpulkan guru-guru yang menyimpang atau pengajaran-pengajaran yang keliru. Karena ini, pengajaran keliru itu pada umumnya lebih sedap didengar. Ada satu pengajaran yang mengatakan begini, kalau kamu miskin, kamu berarti dikutuk Tuhan. Kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu harus kaya raya, punya mobil mewah, punya rumah besar, baru itu kamu diberkati Tuhan. Ada teologi seperti itu. Namanya teologi kemakmuran. Ya benar Pak, terima kasih. Prosperity gospel. Itu pengajaran bilang begitu. Kalau kamu miskin saudara, kalau Anda tidak punya kekayaan, uang, harta, berarti Tuhan sedang mengutukmu. Bertobat katanya. Kalau kamu kaya raya, punya mobil, punya rumah di mana-mana, pasti kamu diberkati Tuhan. Pasti Tuhan berkenan samamu. Tapi apakah begitu? Bagaimana dengan orang miskin di pangkuan Abraham? Sampai mati dia miskin loh, ya kan? Tapi maaf, sekali lagi mohon maaf, pengajaran begini yang banyak diikuti. Kenapa? Karena enak dengarnya. Tentang kaya raya terus, tentang uang terus, tentang finansial terus, ekonomi yang diberkati terus. Makanya banyak yang ikut. Semakin seru didengar, walaupun salah, mereka ikut tetap. Begitulah manusia zaman sekarang.
Yang penting enak di telinga, enak di pikirannya, enak di hatinya. Udah, ini khotbah yang benar, ikuti. Ini pengajaran yang benar, ikuti. Misalnya pendeta Bapak Ibu bilang, bukan begitu sebenarnya. Tidak ada kalau kaya pasti diberkati atau kalau miskin pasti dikutuk. Jemaat itu nggak mau dengar lagi karena katanya enggak, pendeta yang sana mengajarkan ini dan pengikutnya puluhan ribu. Berarti dialah itu yang benar. Begitu kita menilai zaman sekarang. Pendeta Bapak Ibu sudah memperingatkan, itu pengajaran yang keliru Pak. Firman Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Enggak, saya nggak mau dengar. Pendeta sana mengajarkan kemakmuran dan pengikutnya 10.000. Berarti dia yang lebih benar. Kita menilai begitu. Dan itu yang dimaksud Paulus mengumpulkan guru-guru menurut kesukaan saudara dan kesukaan saya. Pendeta yang ngomong sebaliknya, saya nggak suka, saya nggak mau ikuti. Saya kumpulkan guru-guru menurut saya saja. Begitu. Yang pertama itu karena pengajaran keliru pada umumnya lebih sedap didengar daripada pengajaran yang benar. Bayangkan pengajaran yang benar, kayak Yesus suruh kita memikul salib, itu nggak sedap didengar. Jujur aja itu nggak sedap didengar. Iya kan? Setiap hari menyangkal diri, melepaskan diri dari nafsu dunia, itu gak sedap didengar. Apalagi mau dilakukan, susah sekali. Tapi ada pengajaran yang bilang, kalau kamu berdosa pun Tuhan sudah disalib kok, dia udah mengampuni kok. Gak apa-apa, berdosa terus. Kalau ada pengajaran begitu, itu enak. Oh berarti Yesus sudah disalib, aku bebas tuh mau ngapain saja. Itu enak didengar telinganya enak, makanya diikuti. Tapi kalau khotbah gembala yang bilang, kamu harus kudus setiap hari. Aduh ngapain? Gak enak ini, gak enak, gak diikuti. Dia mengumpulkan guru, pengajaran yang dia suka aja. Sekali lagi itulah orang yang dimaksud Rasul Paulus di ayat 2 Timotius 4 ayat 3. Kemudian, kenapa? Karena pengajaran keliru umumnya lebih cepat menyebar. Umumnya cepat menyebar. Perhatikan, kalau pengajaran keliru itu cepat sekali menyebar. Gak usah soal Alkitab, hoax aja lebih cepat menyebar, benar ya? Hoax itu cepat menyebar, hoax. Cepat sekali menyebar. Yang dulu dibilang vaksin ini, kalau kita divaksin yang pertama kali akan mati dalam waktu 3 bulan katanya. Menyebar langsung, jadi orang takut divaksin. Karena pengajaran keliru Bapak Ibu lebih cepat menyebar. Sangat cepat menyebar. Kenapa sebelumnya Paulus bilang di 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. Boleh baca satu orang? 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang berdasar kebisingan. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Jelas ya? Paulus bilang pengajaran yang kosong, pengajaran yang menyesatkan, menjalar seperti kanker. Tahu kanker ya? Bagaimana cepatnya kanker menyebar? Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium teladan. Cepat sekali kanker menyebar. Begitulah kata Rasul Paulus, pengajaran sesat, keliru menyebar. Cepat. Kenapa cepat? Begini, kenapa bisa cepat? Perhatikan ya, semakin banyak yang suka pengajaran itu, semakin itu tersebar. Percaya gak? Karena makin banyak yang dengar, makin banyak yang suka, dia pasti kasih tahu ke yang lain, kan begitu. Makanya pengajaran yang keliru itu, yang pada umumnya enak didengar, karena makin banyak yang suka dengarnya, disebarkanlah. Akhirnya makin banyak pengikut pengajaran keliru itu. Itu yang Paulus bilang. Seperti kanker. Kanker. Cepat sekali menyebar. Mempengaruhi banyak orang dan banyak pengikutnya. Banyak yang suka pengajaran itu. Walaupun dia nggak tahu itu salah. Yang penting enak di telinganya. Boleh klik. Baca bersama yuk dengan lantang dan dengan bertanya-tanya. 1, 2 ya. Karena tema gereja ini setahun Injil diberitakan, hidup diberkati. Tapi saya bertanya, apakah berita yang Injil yang seperti itu yang membawa berkat? Saya kasih Injil tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Karena mereka kira itu Injil. Padahal bukan. Makanya saya bilang, apakah Injil, pemberitaan Injil ini yang membawa berkat? Seperti tema yang dikasih ke gereja ini, apakah itu? Apakah dengan Bapak Ibu mengumpulkan guru-guru menurut kehendak Bapak Ibu yang suka saja, yang enak aja khotbahnya keras-keras, saya nggak mau dengar. Apakah ini Injil yang benar itu? Apakah ini Injil yang memberkati kita? Apakah ini?
Jangan grogi, Bu. Saya kira ibu itu grogi sampai jatuh botolnya. Rupanya enggak. Oke, klik. Ibu, apakah ini? Klik. Bukan. Bukan. Apakah itu Injil yang memberkati Bapak Ibu? Injil yang kita suka dengar saja, lalu yang gak suka kita dengar, kita buang, gak mau kita dengar khotbah itu atau pengajaran itu. Apakah itu yang memberkati? Bukan. Klik. Oh, ini mungkin karena berpindah gadget jadi agak rusak editannya ya. Seharusnya ini nggak begini. Ini harusnya jelas. Tapi masih terbaca ya? Bukan Injil yang begini, bukan pengajaran yang begini yang memberkati. Boleh baca? 1, 2 ya. Melainkan ini membawa kehancuran, kebobrokan, kemerosotan, seperti kanker yang cepat menyebar, ganas dan mengerikan. 2 Timotius 2 ayat 16-17 tadi. Kenapa Paulus bilang pengajaran sesat itu seperti kanker? Kenapa dia pakai kanker? Karena selain cepat menyebar, itu ganas, merusak dan menghancurkan. Nah, Paulus sedang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya pengajaran yang begitu, yang enak didengar, yang menyenangkan hati saja, itu cepat menyebar dan sayangnya menghancurkan dan mematikan seperti kanker. Nah, mari bersama kita lihat hal ini. Ini gambar kanker ya, sel kanker itu begitu. Kalau mulai membesar di tubuh kita, mematikan Bapak Ibu, walaupun enak didengar. Sangat-sangat mematikan begitu. Bapak Ibu mungkin ada yang punya anak kecil seperti ini ya. Umur 4, 5, 6 gitu. Saya tanya begini. Misalnya dia agak bandel pas makan. Pas dikasih sayuran. Ini makan Christmas. Halo Christmas, ini makan. Nah, seperti itu kan. Oh, ini enggak bandel ini. Dia. Nah, dikasih sayur kan. Makanya dilepeh. Anak-anak kan sayur. Makan dong, pintar ya, pintar. Dilepeh lagi karena sayur. Suka sayur? Oh enggak. Sayur gitu. Lalu karena mamanya udah putus asa gitu, udah capek, dibuang terus. Lalu dibilang, "Mau apa nak? Mau apa mang? Mau apa mang?" Bonbon. Oh, dibelikanlah bonbon. Nah, inilah. Senang. Besoknya lagi dikasih sayur. Ditanya lagi, "Mau apa? Mau apa mang? Mau apa?" "Mau coklat." Dikasih coklat. Besoknya lagi sayur, dibuang lagi. Makan nasi dibuang lagi. "Mau apa?" Jajan. Dikasih jajan lagi. Terus sampai seterusnya begitu orang tuanya. Apa yang akan terjadi sama anak ini? Sehat walafiat, benar ya? Enggak. Diare, masuk rumah sakit, tifus. Lambungnya bermasalah mungkin karena mecin terus, budak mecin dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Nah, perhatikan begini. Saya tahu Bapak Ibu sebagai orang tua enggak begitu. Benar ya? Kalau dia makan sayur perlu dikasih sayur, ini makan. Harus dimakan ya, ini sehat. Mau bonbon, enggak ada bonbon tiap hari, enggak ada. Pasti begitu, paling mama. Apa kau makan bonbon tiap hari enggak sehat itu? Ini sayur makan. Itu mama. Bagus. Walaupun kadang sakit telinga dengar. Mama saya juga gitu. Pas saya masih kecil. Tapi ini yang saya maksud, perhatikan hal ini. Bapak Ibu saya sebagai orang tua tahu hal itu. Kalau anak Bapak Ibu minta coklat terus, bonbon terus, es terus, jajanan ciki-ciki terus, Bapak Ibu gak akan kasih. Karena harus seimbang. Tentu boleh juga sekali-sekali kita kasih bonbon kan, coklat kan. Gak boleh juga, miris sekali hidup mana itu tidak pernah merasakan coklat. Tiba lihat kawannya, itu apa? Balok kayu. Coklat, kau gak pernah? Gak pernah kasih mama aku lah katanya. Itu jahat juga ya. Tapi harus balance, harus seimbang. Kadang kita kasih coklat, tentu sayur harus masuk, karbohidrat masuk, vitamin dan sebagainya. Perhatikan ini. Bapak Ibu sebagai orang tua mengerti hal itu kepada anak-anak yang mungkin masih kecil belum mengerti. Sadarkah Bapak Ibu, Tuhan itu seperti itu. Kenapa Tuhan mau kita mendapatkan pengajaran yang seimbang dalam hidup ini?
Tentu kadang kita mendapat khotbah tentang berkat. Kadang kita harus mendapat khotbah tentang menyangkal diri. Kenapa? Keseimbangan itu perlu bagi hidup saudara. Kalau seandainya Tuhan atau Bapak Ibu seperti anak kecil itu, yang terus minta bonbon, coklat, tidak mau makanan yang sehat. Yang penting makanannya enak saja di lidah. Masuk rumah sakit. Begitulah kita. Kalau kita terus ngumpulkan guru sesuai kita saja, kita mau dengar khotbah tentang berkat terus, gak mau dengar khotbah yang tidak enak didengar, kita seperti anak kecil yang tidak mau makan sayur. Kita seperti anak kecil itu. Dan kita mau dimanja terus dengan khotbah-khotbah yang enak. Tuhan mengasihimu loh, kamu berharga di mata Tuhan loh. Walaupun kamu banyak dosa. Memang benar, tapi kalau itu terus yang kita dengar. Makanya ada pengajaran, udah Yesus sudah disalib, berdosa aja gak apa-apa. Makanya ada pengajaran begitu. Karena itu terus yang mereka mau. Itulah fatalnya, itulah bahayanya. Kalau kita hidup seperti yang dimaksud Paulus tadi. Orang-orang yang mengumpulkan guru-guru. Atau seperti anak kecil yang hanya mau minta permen terus, tidak mau makan yang sehat. Dan itulah kita kalau tidak mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang sehat, yang benar, yang seimbang. Walaupun kita tidak suka dengarnya, tidak enak di telinga, tapi kita mau menerima dan melakukannya. Begitu baru jemaat, baru orang beriman yang benar. Klik. Bapak Ibu, tapi inilah Injil Kristus yang sejati. Dicatat juga di 2 Timotius ini. 2 Timotius 2 sampai 4 itu sebenarnya satu pembahasan. Walaupun dibeda-bedakan pasalnya. Mari perhatikan. Inilah Injil Kristus yang sejati, saudara. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16. Dikatakan apa di situ? 2 Timotius 14. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan yang berterus terang memberitakan pemberitaan kebenaran itu. Injil Kristus yang benar itu tidak neko-neko, terus terang saja, tidak bersilat kata. Jangan karena jemaatku nanti tersinggung, aku tidak akan sampaikan tentang ini gitu. Mereka suka tentang apa? Berkat. Oh ya sudah, berkat saja. Enggak begitu Injil Kristus. Tapi to the point, kalau salah. Saya melihat ayat ini punya dua sisi. Firman Tuhan dibilang punya dua mata pedang, seperti dua mata pedang. Saya lihat ayat ini untuk kita jemaat, supaya kita tidak mengumpulkan guru-guru menurut kesukaan kita. Dan ayat ini juga untuk kita, para pemberita firman. Di sini ada anak-anak sekolah yang akan jadi penginjil kelak, khotbah. Ini juga untuk kita, supaya kita tidak memberitakan Injil dengan neko-neko, bersilat kata. Yang suka, yang enak aja kita beritakan, tapi supaya kita terus terang memberitakan itu. Begitu juga dengan jemaat, supaya menerima seutuhnya, bukan dipilih-pilih. Yang suka aja, bukan begitu. Lalu di 2 Timotius 3:16, ini ayat terkenal. Injil itu mengajar memperbaiki kelakuan, menegur kesalahan, dan seterusnya. Lalu di 2 Timotius 4 ayat 2 menyatakan apa yang salah. Menegur, menasihati dengan segala ajaran sehat dan pengajaran. Bapak Ibu, inilah Injil yang benar itu. Klik. Baca bersama, 1, 2 ya. Inilah yang dimaksud tema gereja setahun ini. Injil diberitakan, hidup diberkati. Injil yang seperti ini, bukan seperti 2 Timotius 4 ayat 3 yang dikumpulkan menurut kesenangan hati dan telinga saja, lalu itu yang enak didengar. Bukan itu yang membawa berkat. Tapi Injil yang terus terang, yang diberitakan tanpa neko-neko. Yang kita pun menerimanya dengan lapang dada walaupun tidak enak didengar. Walaupun berat, walaupun seperti menegur dan menyiksa. Tapi inilah Injil yang membawa berkat itu. Jadi kalau Bapak Ibu gembala di sini mulai menegur, jangan bilang, oh banyak pengkhotbah di YouTube, tinggal kupilih, gak usah dengar khotbah di sini. Jangan bilang begitu. Kalau ini Injil yang diberitakan di gereja ini, Injil yang terus terang, menegur, mengajar, menasihati. Itulah Injil Kristus, bukan terus memanjakan. Saya akhiri di sini. Jangan dulu. Saya akhiri di sini. Kita tahu Tuhan Yesus itu kasih, benar ya? Dia itu pengasih.
Bahkan dia bukan cuma pengasih, dia adalah kasih. Iya kan? Dia itu datang ke dunia lalu untuk menebus dosa orang berdosa. Dia sayang sama kita walaupun kita orang berdosa. Bahkan di satu perumpamaan domba yang hilang, dia bilang dia angkat domba itu, dia gendong, dibawa pulang. Itu menyatakan kita ini berdosa, dia yang mengangkat kita dari dosa itu. Enak ya? Yesus itu kasih. Kita berdosa dikasihinya loh. Enak sekali. Itu Injil kan? Itu firman Tuhan kan? Tapi, perhatikan, tapi kalau Bapak Ibu berhenti di situ saja dan gak lanjut, nah itu bahayanya. Memang Yesus benar mengasihi orang berdosa, turun ke dunia demi kita orang berdosa. Tapi perhatikan akan tiba masanya Yesus turun lagi ke dunia ini dan bukan begitu tindakannya. Dia nggak lagi lihat orang berdosa lalu, oh sini, ku gendong seperti domba. Nggak lagi begitu. Kelak dia akan datang kembali seperti singa yang mengaum dan akan membelah, menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Itu saatnya. Jadi kalau kita hanya berhenti di Injil yang bilang, oh Yesus kan pengasih, kita berdosa selalu dikasihinya, hore. Kalau kita hanya berhenti di Injil yang begitu, sesat. Makanya ada pengajaran sekali lagi, berdosa aja, kan Yesus mengasihi kita. Dia udah disalib. Makanya ada pengajaran begitu. Tapi harus balance. Kelak dia akan turun kedua kali dan menghabisi orang-orang yang memang tidak mau berkenan sama dia. Itu Yesus. Dia nggak selama-lamanya mengasihi yang berdosa. Oh kamu berdosa sini. Itu sudah kedatangan pertama. Kedatangan kembali nanti nggak begitu. Kalau berdosa, oh ya bertobat ya, nggak begitu lagi. Langsung habis. Campakan. Tinggal ngomong. Campakan yang ini. Gak jelas ini. Udah. Berarti itu pentingnya keseimbangan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan menggenapi orang-orang yang dimaksud Paulus ini. Mengumpulkan guru-guru menurut telinga saja, yang enak didengar saja. Perhatikanlah Injil yang benar tadi. Tidak neko-neko, terus terang dan sebagainya. Itulah yang harus kita dengar, kita simak dari gembala kita, dari pendeta kita. Jangan asal-asal ikutin pengajaran di dunia, di internet dan sebagainya. Banyak yang nonton belum tentu benar. Sekali lagi bukan saya bilang salah nonton khotbah online. Boleh kok. Pak Gilbert, Pak Philip, Pak Erastus Sabdono, silakan. Nggak salah itu. Gitu. Tapi perhatikan hal ini. Amin ya. Klik terakhir. Baca bersama dengan kuat. 1, 2 ya. Amin ya. Sekali lagi saya baca. Pengajaran keliru, tetap keliru. Pengajaran keliru, pengajaran salah, tetap salah. Sekalipun sedap didengar. Bapak Ibu, Injil tetap Injil. Sekalipun itu sedap atau tidak di telinga kita. Terimalah itu. Karena inilah Injil yang memberkati itu. Bukan yang dengar saja. Amin ya. Demikian untuk hari ini, mari kita tutup Alkitab Bapak Ibu buku